Pak, boleh ngobrol-ngobrol bentar, Pak? Ini lagi sibuk nggak, Pak? Ya, kebetulan saya lagi selesai siram. Ini saya mau ngajak ngobrol-ngobrol sebentar, bisa nggak, Pak? Bisa. Bisa diceritain nggak, Pak, awal mula kenapa sampai nanam berambang dan atau bawang merah, dan kenapa pilihannya nanam bawang merah bukan yang lain, Pak? Dulunya memang saya bukan petani. Dulu awal saya dari seorang driver lintas, akibat pandemi corona beralih profesi menjadi petani bawang merah. Alasannya saya bertani ke bawang merah karena sawah saya nempati sawah ini dulunya memang udah bekas bedengan bawang merah. Jadi saya teruskan untuk bertani ke bawang merah, support sama teman-teman agar jadi petani yang bisa sukses, mandiri, sehat. Alasannya ke petani bawang merah karena kadang-kadang harga merah ini kan harga juga bisa naik, bisa melambung. Jadi serendah-rendahnya harga padi masih mendingan harga bawang merah. Ini saya tanamnya termasuk penanaman yang ketiga, MT ketiga. Untuk yang MT pertama dulu, awalnya memang bawang merah saya sehat. Berumur 30 hari terkena penyakit kresek. Saya konsultasi sama teman-teman gimana cara bawang merah saya sehat, dan akhirnya alhamdulillah bawang merah saya kembali sehat. Penanam kedua saya beralih ke organik karena mengingat pupuk obat-obatan bawang merah ini terlalu mahal. Memang dijual di toko, dijual bebas, banyak pupuk, banyak obat-obatan, cuman harga sudah selangit harganya. Kita beralih ke organik, ini kan di sekitar kita juga banyak. Habis panen MT kedua, saya bongkar lahan ini, saya ganti ke Bekasi. Dan untuk penanaman yang kedua kemarin gagal karena serangan ulat. Dan ini penanaman yang ketiga, alhamdulillah sampai umur 25 hari alhamdulillah sehat bawang merah saya. Mengingat saya ini beralih ke organik karena lebih ngirit biayanya, bisa ditekan biaya operasionalnya. Bawang merah ini tiap sore mesti menyiram karena butuh air. Ini cuaca terlalu panas, jadi perawatan ini memang selalu intensif untuk perawatan bawang merah. Tapi tetap saya pakai organik, jadi ini tidak terlalu mahal. Dari segi konsumsi juga bawang merah ini sehat untuk dikonsumsi. Bisa diceritakan enggak, Pak, siapa teman-teman yang Pak Pur maksud tadi itu, dan seperti apa teman-teman itu dalam bidang pertanian sampai Bapak memilih ke mereka untuk konsultasi. Dan yang kedua, soal soal modal di bawang merah yang Bapak maksud turun itu seperti apa, hitung-hitungannya seperti apa penurunannya dibanding bawang merah yang perlakuannya tidak organik. Untuk teman-teman saya ini, beliau ini Bapak Supangat ini seorang penggiat organik di desa saya. Beliau juga bukan petani bawang merah, dia juga mempunyai sawah, dibikin padi organik sama sawi organik. Pak Supangat ini memang orangnya gigih, bukan cuma petani, dia juga peternak telur puyuh. Beliau juga bisa bikin pakan puyuh ini dari bikinan sendiri, enggak 100% bergantung dari pabrikan. Karena mengingat kos untuk pakan juga untuk obat-obatan bawang merah ini sudah terlalu mahal. Keuntungan bisa ditekan sampai 60%. Jadi teman-teman saya ini bukan cuma petani bawang merah, ada yang petani sawi, ada yang petani padi organik,
peternak puyuh. Jadi kita ini petani berkelanjutan. Istilahnya kalau ada teman saya yang peternak puyuh, nanti kohei puyuhnya ini kita pakai untuk bahan bokasi. Jadi nggak kebuang, semuanya bisa kita pakai. Sisa-sisa kohei puyuh ini bisa kita pakai buat bokasi untuk pemupukan bawang merah, padi, sama tanaman sawi. Jadi istilahnya petani berkelanjutan lah, nggak sekedar cuma bertani. Untuk hitung-hitungan kos bawang merah ini memang obat-obatan sudah begitu mahal. Makanya kita bantu untuk bokasi pindah ke organik kan bisa kita tekan sampai 60% untuk biaya operasional. Mungkin nanti bisa, kami juga butuh cerita Pak soal, karena Pak Pur ini ternyata sudah punya formula sendiri dalam perawatan berambang, termasuk input-input untuk produksinya juga sudah punya teman-teman yang bisa mensupport. Selain daripada itu, selain daripada soal modal, apalagi yang menjadi kesulitan di saat menanam berambang? Mungkin bisa dikasih tahu soal luas lahannya juga Pak, berapa luas lahan yang digarap dan target panennya berapa nantinya? Dan bawang merah saya ini sekitar 45 kali 80 meter. Dulu saya tebari bokasi sekitar 1,5 ton. Saya tebari bokasi 1,5 tonnya saya mungkin dianggap orang gila sama teman-teman. Karena dianggap nggak waras, karena pupuk di toko tersedia tinggal tabur, malah kita bikin bokasi dari kohei sapi, kohei puyuh. Tapi hasilnya ya begini. Saya MT kedua, tanaman saya terlihat subur. MT ketiga juga ini hasilnya. Untuk buah dari bawang merah juga nggak beda jauh hasilnya, karena rata-rata lahan seluas 45 kali 80 ini dapatnya sekitar 2,5 ton. Tapi untuk target saya yang tanam ketiga ini mungkin bisa lebih dari 3 ton, mungkin 3,5 lah. Karena saya disupport sama teman-teman, akhirnya saya tambah semangat untuk penebaran bokasi. Dan lahan saya bisa subur kembali. Karena hasil juga nggak beda jauh dengan yang pakai pupuk kimia. Untuk kesulitan petani bawang merah ini modalnya terlalu tinggi mungkin ya. Modal terlalu tinggi, perawatannya terlalu seperti perawatan bayi lah. Jadi setiap hari kita lihat kondisi tanaman, karena perkembangan bawang merah setiap 3 hari kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, hama. Untuk kesulitan hama ini seperti ulat, kayak kemarin itu serangan ulat massal, hampir 5 orang yang kemarin di sini gagal semua. 5 lahan. 5 orang yang punya lahan, semuanya gagal, nggak ada yang berhasil, cuman dapat 3 kintal. Ini untuk lahan 45 kali 80 meter. Saya juga terima kasih buat teman-teman yang di Desa Ketangrejo selama ini telah mendampingi saya untuk beralih ke petani organik. Di samping itu ada juga teman-teman dari EcoGreen. Kami belajar bersama untuk memperdalam ilmu pertanian organik. Dari beliau-beliau itu kami bisa dapat belajar banyak tentang pertanian organik, gimana cara merawat tanaman, dari penebaran bokasi, olah lahan, sampai ke penanaman, didampingi sepenuhnya oleh teman-teman dari EcoGreen dan di backup sepenuhnya oleh Uni Eropa.